Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik ya, semoga kita senantiasa ada dalam kesehatan, dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Nah, amin. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Ya, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa yang lama dimulai. Oke, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada, siapa? Tegar, Tegar kemana? Kehujanan ya. Terus siapa lagi? Dias, kemana Dias? Kehujanan, berarti nanti bakalan telat ya datangnya. Oke, kita mulai. Hari ini kita mau belajar mengenai larutan elektrolit dan non elektrolit ya. Ya. Tetapi di sini sebelum memulai pembelajaran ada aturan pembelajaran terlebih dahulu. Jadi di sini Ibu akan menyampaikan aturan pembelajaran yang harus disepakati bersama ya. Oke, untuk aturan pembelajarannya ada 5. Yang pertama di sini bersikap sopan dan santun selama proses pembelajaran. Ya, yang kedua dilarang mengaktifkan HP selama pelajaran berlangsung kecuali diminta oleh guru. Dan yang ketiga itu harus mengerjakan semua tugas dari guru yang berhubungan dengan pelajaran. Yang keempat harus saling menghargai antar teman. Yang kelima itu menjaga ketertiban, keindahan, kenyamanan, dan keamanan kelas. Bagaimana? Bisa disepakati bersama? Bisa. Bisa. Oke, kalau misalkan bisa berarti harus ditaati ya. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini ada 2 hal yang harus kalian nanti isi. Yang pertama itu tentang angket motivasi. Untuk angket motivasi, linknya sudah Ibu kirimkan di grup WA. Bisa dicek. Nah, sekarang bisa dibuka HP-nya ya di grup WA. Untuk angket motivasi ini, kalian tidak perlu diskusi satu sama lain karena itu hanya untuk mengukur motivasi diri kalian sendiri ya. Jadi tidak perlu berdiskusi dengan yang lain. Ada 10 pertanyaan ya. Petunjuknya dibaca dulu. Bagaimana, Des? HP-nya lobet. Boleh nanti menyusul saja ya. Ini LKPD bukan angket motivasi, salah ngeklik. Angket, nah yang pertama, nah itu, ya, itu tidak ada nama kan? Jadi rahasia kalian terjaga gitu. Silakan jujur, ya, jujur. Untuk pengisian angket itu waktunya hanya 3 menit. Nanti sama Ibu dilihat siapa yang sudah mengerjakan. Baru 3 orang. Baru 6 orang. Sudah? Sudah. Oke. Bagaimana yang lain, ada kendala? Ada kendala enggak? Tidak. Oke, baik ya.
Kalau Desti bisa nyusul aja nanti ya, Des. Ya. Sudah, Dri? Tino? Oke, ya. Ini baru 16. Semuanya berapa? Oh iya, berarti Desti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini yang kedua berarti kita lanjutkan. Masih memakai HP ya, jadi jangan dulu disimpan. Oke, yang kedua itu kalian harus mengisi soal evaluasi awal ya, pretest. Nah, untuk pretest ini hanya mengukur sejauh mana persiapan kalian dalam mengikuti pembelajaran dengan ibu ya. Jadi jangan apa ya, kalau misalkan kecil yang nggak apa-apa gitu ya, karena ini awal pembelajaran. Berarti nanti ketika kalian proses berarti harus ada peningkatan, diperbaiki ketika nilainya yang pretest kecil. Paham? Paham. Oke. Untuk linknya sama ibu nanti dikirimkan. Bentar ya, tunggu. Bisa gabung melalui kode atau nunggu linknya bentar ya. Nah, silahkan join ya. Oke, silahkan coba. Oh, enggak ada ya? Oh, bentar. Baru ada 1 orang, Irna, Andrian, 2 orang. Silakan yang lain. Nadia sudah masuk. Gimana nih? Dia harus login dulu pakai email. Gimana? Ya, login. Kodenya, buat kode, silahkan bentar ya. Nah, ini kode buat login ya. Sekolah mahasiswa. Ya, masukkan tanggal lahir dan bulan ya. Silahkan. Jadi nanti kita memulai kuisnya itu setelah semuanya beres ya. Ya, bagaimana? Ya, masukkan tanggal lahir Alini berapa? Ya, gimana Tetiasa? Coba kalau Tetiasa tadi salin di Google, coba cari. Salin dulu di Google, pindahkan. Ya, ini disalin. Pindahkan di alamat Google, coba. Nah. Sok. Jaringan ya. Oke, Dinda. Berarti coba yang lain masuk, sudah masuk. Dinda gimana? Ibu kok baik hal ini lah. Ya nggak apa-apa, hal ini nggak apa-apa. Susah. Coba tuh hotspot dulu cina pedana. Sok. Yang lain gimana ini? Cuma Akila, sok masukkan dulu tanggal lahirnya. Sudah masuk. Berarti yang nggak bisa siapa? Ngacung. Yang nggak bisa Dinda sama Desti.
berdua, ya. Oke, kita mulai saja ya. Ada berapa orang? Kok 12 orang? Harusnya berarti tadi tuh semuanya tuh berapa orang? 17. Oh belum masuk. Geni apa Gen? Kodenya? Ada itu kodenya 073. Atas. Oh iya ada itu. Sini. Oke, baik ya. Ada berapa orang? 12. Cuma yang belum. Rahmi belum. Kenapa belum? Masih belum bisa. Oh iya sekolah, sok. Mahasiswa. Nah, masukkan tanggal lahir Rahmi. Yang Al-Qaeda bisa? Biasa? Gak bisa berdua. Satu, ya. Iya. Itu mah Dinda kenapa nggak bisa nate? Gimana? Kelabodas. Oh ya udahlah ya, gak apa-apa berarti besok mah harus bisa ya. Berarti ada berapa orang yang tidak akan melaksanakan kuisis? 3 orang. Berarti harus ada 14 orang ya. Nah ini itu sabar itu 12 ya. 15. Oh udah 15. Berarti tampilan di ibu nak. Nah baru ayah suci Elvia, tapi gak apa-apa ya, kita mulai saja ya. Kita mulai. Silahkan, sudah bisa di ini ya? Sudah bisa belum? Sok. Oh ya udah nggak apa-apa. Belum ada yang mengerjakan? Tapi nah hanya ya. Kalau diakhiri dicoba lagi boleh tidak ya? Kok gak muncul? Kita coba akhiri dulu. Lagi ngerjain. Hah? Atos? Sudah ketahuan? Berapa? 3.000? Oke, di sini kelihatan tuh. Yang betul, oh yang paling besar siapa? Sophia ya, Sophia, terus Sophia betul berapa? Wah, Masya Allah, betul semua. Sophia betul semua ya. Kedua, Irna. Yang lain? Oh ya udah ya,
Karena memang untuk pretest itu hanya mengukur sejauh mana persiapan kalian. Jadi yang kecil jangan berkecil hati. Jadi nanti bisa diperbaiki di post test ya, di soal evaluasi akhir ya. Kalau misalkan yang besar, Sophia nanti pertahankan, jangan sampai turun ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, kita flashback dulu ke belakang ya, mengingat kembali. Nah, tentunya anak-anak sudah belajar ya materi ini di semester lalu, di semester 1 ya, tentang materi ikatan kimia. Ikatan kimia ya. Kimia juga punya ikatan, bukan manusia lain punya ikatan teh ya. Gini ya. Ikatan kimia itu terdiri dari ikatan ion dan ikatan kovalen ya. Nah, berdasarkan gambar di sini, siapa yang masih ingat mengenai ikatan ion? Apa? Gimana Alin? Bentar, ya. Coba pakai ini. Oke, ikatan ion itu apa, Alin? Ikatan ion adalah gabungan dari ion-ion yang berinteraksi sehingga membentuk satu molekul. Oh iya, betul ya. Jadi gabungan dari ion-ion yang saling berinteraksi membentuk satu molekul. Ya, oke. Kan ion itu, kalau kalian sudah belajar, ion itu ada ion positif, ada ion negatif. Kalau ion positif namanya apa? Kation. Kalau ion negatif anion ya, bukan union, anion ya. Oke. Terus siapa lagi yang masih ingat tentang ikatan kovalen? Siapa? Irna? Apa? Gimana? Irna boleh itu? Pakai ini aja dulu ya. Gimana nak? Terbentuk dari logam dan non logam. Iya, terbentuk dari logam dan non logam. Betul sekali ya. Logam dengan non logam. Ini kebetulan contohnya NaCl. Na itu golongan berapa? Masih ingat? Na pintar, golongan 1A. Oke, 1A itu masih ingat tidak? Haji, Lina, Kabogo, Ruby, CS, Ferry. Hidrogen, natrium, kalium. Masih ingat? Oke, Haji, Lina, Kabogo, Ruby, CS, Ferry. Hidrogen, litium, natrium, kalium, Ruby, Cesi, dan transium. Ya, gitu ya. Biasanya minimal kalian itu harus ingat golongan 1A sampai 8A. Golongan 2 beli mangga, cari sirsak, bawa rambutan, berlium, magnesium, strontium, barium, radium. Ya, gitu. Oke. Untuk ikatan kovalen, ada yang masih ingat ikatan kovalen? Coba acungkan tangan. Tino, apa Tino? Ya, ikatan yang terbentuk dari non logam dengan non logam. Kalau ion mah dari logam dengan non logam, kalau kovalen mah non logam dengan non logam. Ini contohnya di sini CH4 gitu ya. Oke. Sekarang kalian coba perhatikan video berikut ya. Memang dalam mineral biasanya diperoleh dengan makanan dan minum yang cukup. Dalam mineral dalam tubuh akan memiliki ion positif dan negatif seperti kamu melakukan elektronik. Ion tersebut berfungsi untuk menjaga kadar air dalam tubuh kita. Dengan adanya ion, sel akan mampu mengatur volume signifikan melalui dinding sel dengan proses difusi ataupun osmosis. Jika sel kekurangan ion, maka sistem perpindahan cairan di dalam sel akan terganggu, yang mengakibatkan sel menciut ataupun pecah. Selain itu, ion juga berperan dalam transfer impuls antar sel. Dan hal ini berbeda dari organ penting seperti jantung, paru-paru, dan lalu, bagaimana kita bisa kehilangan ion saat beraktivitas? Ion berperan untuk mengirim air menuju ke organ keringat bila suhu tubuh mulai naik. Keringat akan membawa kalor dari tubuh dan melepaskannya ke udara, dan yang tersisa hanyalah kulit yang berasa asin.
Jika tubuh kita kurang ion, kita akan kehilangan fokus dan bisa mengakibatkan masalah pada organ lainnya. Jadi, minum minuman isotonik dapat mengembalikan ion yang hilang dan dapat memberikan energi setelah beraktivitas. Tetapi, jika kalian sedang diet atau melakukan kegiatan keseharian yang biasa, kadar gula yang cukup banyak dalam minuman isotonik ini hanya akan tertimbun dan tidak terpakai. Jadi, lebih baik minum air mineral saja ya, kecuali kalau kalian kayak gini. Indonesia. Jadi, penting untuk mengisi kembali cairan tubuh yang hilang dengan air mineral. Oke, baik. Sudah cukup jelas videonya? Sudah. Kira-kira ada yang mau memberikan tanggapannya terkait video yang Ibu berikan? Coba acungkan tangan. Siapa? Andrian, boleh. Bentar dulu, Dri. Bagaimana, Andrian? Video tersebut terkait minuman isotonik di dalam kemasan yang biasa disebut minuman elektrolit atau ion. Minuman tersebut mengandung elektrolit dan karbohidrat yang bisa mengganti cairan di dalam tubuh. Oke, bagus ya. Tepuk tangan. Ada, oh iya, ada tepuk keren. Gini ya, tepuk keren tuh. Angkat jempol, hadap teman, keren-keren. Gitu ya, oke, coba gitu ya. Coba, karena memang tadi Andrian sudah jawab, coba kita tepuk keren. Angkat jempol, hadap teman, keren-keren. Oke, good job ya. Kita lanjutkan. Siapa lagi yang mau memberikan pendapatnya? Silakan Sophia. Gimana Sophia? Bentar. Sok. Larutan isotonik harus dikonsumsi secara hati-hati dan tidak boleh dikonsumsi secara sembarangan. Larutan isotonik baik dikonsumsi untuk orang yang mengalami dehidrasi ringan atau orang yang suka melakukan olahraga berat yang mengalami banyak kehilangan cairan atau elektrolit. Ya, bagus ya. Oke, tepuk tangan juga. Mau tepuk keren? Mau tepuk keren? Coba sekali lagi tepuk keren. Angkat jempol, hadap teman, keren-keren. Oke, ada lagi yang mau memberikan pendapatnya terkait video yang Ibu berikan? Oke, baik Desti. Gimana Des? Kandungan dalam minuman isotonik adalah elektrolit, yaitu terkandung Na+, C2+, H+, Ca2+, Mg2+, dan Ci. Fungsi ion-ion ini dapat mengganti elektrolit tubuh yang hilang. Oke, gitu ya. Tepuk tangan juga. Oke, sekarang satu lagi ya, kita tepuk keren lagi. Oke, karena Desti sudah menjawab, gak apa-apa. Kita berikan apresiasi ya, baik dari Ibu maupun dari teman-teman. Oke, masih ingat tepuk keren? Masih, oke. Tepuk keren. Angkat jempol. Hadap teman. Keren-keren. Oke ya, baik. Pada dasarnya minuman isotonik itu ya, larutan isotonik itu memberikan manfaat yang baik bagi tubuh, di mana elektrolit dari minuman tersebut akan menggantikan elektrolit yang keluar melalui keringat, gitu ya. Jadi untuk kandungan karbohidratnya yang ada di minuman isotonik itu akan memberi asupan energi. Nah, ini salah satu penerapan dalam kehidupan sehari-hari untuk materi yang akan kita pelajari. Tapi intinya gini, di dalam tubuh kita itu ternyata mengandung ion ya, mengandung ion yang berasal dari mana? Dari garam, berasal dari garam. Garam itu berasal dari makanan atau minuman yang kita konsumsi atau makan. Oke ya, kita lanjutkan. Di video kali ini kita akan membahas tentang minuman isotonik yang merupakan larutan elektrolit. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, di sini Ibu
memakai pembelajaran model problem based learning. Kalau biasa-biasanya mah tanpa memakai model. Nah, sekarang ada perbedaan, ada suasana baru, yaitu model pembelajaran problem based learning. Tujuannya untuk apa? Nanti kalian diharapkan bisa berpikir kritis, bisa meningkatkan motivasi belajar kalian, bisa juga pembelajaran kalian nanti akan lebih bermakna, gitu ya. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita itu ada 3. Yang pertama, melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu mengidentifikasi larutan yang bersifat elektrolit dan non-elektrolit dengan benar. Yang kedua, nanti kalian setelah mampu mengidentifikasi, kalian mampu mengelompokkan larutan ke dalam larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, maupun non-elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya. Yang ketiga, nanti setelah kalian bisa mengelompokkan, baru bisa menganalisis sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya dengan tepat, ya. Jadi ada 3, mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menganalisis. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini untuk penilaian itu ada 3 aspek, ya. Yang pertama itu penilaian sikap. Jadi sikap kalian selama pembelajaran itu dinilai sama ibu, termasuk kerjasama kalian nanti antar kelompok bagaimana, ya. Kemudian yang kedua, rasa ingin tahu kalian terhadap mata pelajaran yang ibu berikan ada tidak, gitu ya. Kemudian yang ketiga itu berpikir kritis, bagaimana kalian bisa memecahkan masalah, gitu ya, timbul adanya pikiran yang kritis kreatif. Nah, kemudian penilaian yang kedua itu keterampilan. Jadi nanti kalian diskusi, presentasi itu sama ibu dinilai. Kemudian yang terakhir itu pengetahuan, dilihat dari nilai pretest dan post-test, ya, nanti akan kita lakukan di akhir. Paham? Paham. Baik, kita lanjutkan. Nah, karena kita mau belajar mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit, berarti kita harus tahu dulu mengenai larutan. Oke, larutan itu campuran homogen dari 2 zat atau lebih, di mana setiap zat tercampur menyebar secara merata di seluruh campuran. Nah, di sini contohnya, kalau larutan dengan air sama atau beda? Beda ya? Beda. Kalau larutan itu campuran homogen, lebih dari 2 jenis zat, ya, bisa 2 bisa lebih, gitu. Oke, di sini contohnya larutan gula, komponennya ada air, ada gula. Larutan garam, komponennya berarti ada air, ada garam. Oke. Komponen larutan itu ada 2. Yang pertama pelarut, yang kedua zat terlarut. Nah, di sini pelarut zat yang digunakan sebagai media untuk melarutkan zat lain yang umumnya berjumlah lebih banyak dibanding zat lain dalam. Kalau pelarut itu jumlahnya lebih banyak. Nah, kalau zat terlarut dia komponen dari larutan yang memiliki jumlah lebih sedikit. Oke, Elvia, kira-kira kalau Elvia membuat larutan garam, kira-kira banyak garamnya atau banyak airnya? Banyak airnya. Kalau Andrian buat kopi, kira-kira banyak kopinya, banyak airnya? Banyak airnya. Kira-kira kalau banyak airnya, di sini air bertindak sebagai apa? Larut. Berarti kalau garam bertindak sebagai zat terlarut. Oke. Nah, di sini struktur zat terlarut juga dia tidak berubah, tetapi struktur zat terlarut dia dapat berubah. Sebagai contoh, nah di sini misalkan kita mau membuat larutan gula, komposisinya yaitu 1 gelas air dan 2 sendok menjadi larutan. Nah, kira-kira untuk struktur pelarut air ini kira-kira berubah tidak? Tidak, tetap ya. Tapi kalau gula yang tadinya kristal dia menjadi molekul, ya, jadi mengalami perubahan struktur. Oke, kita lanjutkan. Nah, berdasarkan kemampuan dalam menghantarkan arus listrik, larutan itu dibagi menjadi 2. Ada larutan apa saja? Elektrolit dan non-elektrolit. Berdasarkan kekuatannya, elektrolit dibagi menjadi 2. 1 apa? 2 apa? Elektrolit lemah. Yang dimaksud larutan elektrolit apa? Dapat menghantarkan arus listrik. Kalau larutan non-elektrolit dia tidak dapat menghantarkan arus listrik. Oke.
Nah, mengapa larutan elektrolit bisa menghantarkan arus listrik sedangkan non-elektrolit tidak? Pertanyaan tersebut bisa dijawab oleh Bapak Arhenius ya, di mana larutan elektrolit bisa menghantarkan arus listrik karena di dalam larutan zat elektrolit terurai menjadi ion-ion yang bermuatan listrik. Dan ion-ion tersebut selalu bergerak bebas gitu ya. Jadi adanya ion-ion. Jadi ion-ion di sini itu sebagai penghantar arus listrik ya. Oke. Nah, dalam hal ini zat elektrolit kuat, yang membedakan antara elektrolit kuat dan elektrolit lemah itu kalau kuat itu terurai sempurna sehingga menghasilkan lebih banyak ion. Kalau lemah dia terurainya sebagian sehingga jumlah ion yang dihasilkannya lebih sedikit. Pintar. Nah, Nah, mengapa untuk larutan non elektrolit dia tidak dapat menghantarkan arus? Ya, karena memang di dalam larutannya zat non elektrolit itu tidak terurai menjadi ion, melainkan tetap dalam bentuk molekul yang tidak bermuatan listrik. Nah. Oke. Pada percobaan, bentar ya. Ini teh ada ininya. Bentar ya. Oh, maaf. Masih belum ada ya, biar jelas untuk gambarnya. Tapi ini sudah adanya. Tapi yang ini mah, oh gambar tidak ditemukan. Bentar ya. Ada ya? Bentar. Hujan. Masih semangat? Masih ya, harus semangat. Tadi sampai sini ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, untuk pada percobaan di sini bisa dilihat nanti pertemuan selanjutnya kalian akan melaksanakan praktikum. Nah, indikator dari dia elektrolit ataupun non elektrolit kalau di percobaan itu seperti ini. Pada larutan elektrolit umumnya memiliki ciri dapat menyalakan lampu. Nah, di sini sebenarnya ada lampu yang menyala ya di sini itu. Kemudian menghasilkan gelembung gas pada elektrodanya. Ini kalau di Jun sebenarnya ada di sini tuh ada gelembung gas. Nah, ini bukti dia larutan elektrolit terionisasi, gitu ya. Jadi ion-ionnya bergerak bebas ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya yaitu ciri dari larutan non elektrolit itu kalau misalkan dalam larutan dia lampunya apa? Tidak menyala ya. Kalau misalkan untuk gelembungnya dia tidak ada. Nah, ini untuk dia kenapa dia tidak menyala dan tidak ada gelembung karena memang tidak terionisasi. Lihat, ini masih dalam bentuk apa? Molekul. Jadi bisa dibedakan ya. Iya. Kalau misalkan bedanya elektrolit lemah dan kuat berarti tadi apa? Di jumlah ionnya. Pintar ya. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh beberapa larutan elektrolit tapi sama ibu digabung, ada yang lemah ada yang kuat ya. Di sini ada asam klorida,
HCl, asam asetat tahu CH3COH itu apa? Asam cuka ya. Kalau ngebahasa suka pakai cuka? Tidak. Suka. Yang suka pakai cuka, jangan ke tukang bakso teh Bapak abi mah hoyong asam asetat mau ngertosen gitu ya. Oke. Ini apa garam? Senyawanya apa? NaCl. Siapa tadi yang jawab NaCl? NaCl ya, natrium klorida. Oke, baik kita lanjut. Nah, untuk contoh dari larutan non elektrolit di sini ada apa? Gula pasir ya, gula. Ini apa alkohol. Nah, di sini nanti kalian bisa mengamati ya. Coba amati permasalahan berikut ya. Ini ada apa? Ada fenomena apa ini? Banjir ya. Fenomena banjir, di mana banjir itu merendam seluruh pemukiman penduduk. Kemudian di sini juga ada gambar mengenai pihak PLN yang mematikan arus listrik yang menuju transformator ya. Kemudian masih dalam keadaan banjir, di sini juga ada artikel dari TV One ya, TV One gitu ya, TV One. Oke, ada tewas tersengat listrik saat banjir merendam. Nah, nanti untuk pemecahan masalah berdasarkan fenomena-fenomena yang diberikan di LKPD ya, kalian nanti diskusikan. Tapi sebelum diskusi, kira-kira untuk permasalahan tersengat listrik, kemudian PLN memutus aliran listrik menuju transformator dan banjir, kira-kira ada yang mau memberikan contoh tidak untuk dituangkan di LKPD, rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan? Oke, gimana? Sophia, mana mic-nya? Ya, baik. Maaf nih. Boleh, Pi? Bisa. Makasih, Pi. Oke, Sophie, gimana contohnya untuk rumusan masalah yang nanti akan dituangkan di LKPD dalam bentuk pertanyaan? Gimana, Pi? Mengapa pihak PLN memutuskan aliran listrik yang menuju pemukiman warga yang terendam banjir? Oke, boleh ya kayak gitu. Kalau rumusan masalah itu biasanya dalam bentuk pertanyaan. Contohnya bisa, mengapa pihak PLN memutuskan aliran listrik yang menuju transformator yang terendam air banjir. Terus terserah itu mah gimana nanti kelompok kalian. Nah, sekarang sebelum kalian nanti diskusi bersama kelompoknya, Ibu akan bagi kelompok ya. Nah, terdiri dari 5 kelompok, satu kelompoknya 4 orang, ya. Kelompok pertama Andrian, Angga, Suci, Selvi. Kelompok 2 Desti, Geni, Algi, Fahmi. Kelompok 3 Tino, Nadia, Akila, Dinda. Kelompok 4 Sophia, Elvia, Dana, Alkaiza. Kelompok 5 Irna, Alini, Dias dan Tegar tidak masuk ya, berarti 2 orang. Gak apa-apa? Gak apa-apa ya. Silakan sekarang duduk dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Silakan ya. HP-nya game. Ya, silakan. Kelompok 1 pindah di sini. Kelompok 2. Irna di Palidia. Di Palidia. Papayun-payun. Tenang ya. Gak apa-apa, papayun-payun. Iya di dia. So. Nah, nanti untuk LKPD-nya kalian isi ya. Itu sudah Ibu bagikan di link WA. Linknya sudah Ibu bagikan di WA. Nanti kalau sudah diisi bisa langsung dikirim. Sekarang coba kalian diskusikan. Boleh nanti untuk literaturnya boleh dari internet atau dari bahan ajar yang akan sekarang Ibu bagikan ya, atau dari buku paket. Ada yang mau buku paket? Boleh dari buku paket. Ini untuk bahan ajarnya ya. Ini bahan ajar sebagai bahan literatur ya. Silahkan. Linknya sudah bisa diakses. Kelompok 1
mau HP siapa yang digunakannya? Andrian. Sok. Kelompok 2 mau pakai HP siapa? Ya, gitu. Nanti diisi dulu nih ininya, nama kelompoknya. Ini. Bisa diklik, bisa ditulis kan? Ya, sok. Namanya siapa aja masukkan. Sok. Berarti kelompok berapa Rahmi? Kelompok 2 ya. Oke, sok masukkan kelompok 2. Nah, gitu. Kelasnya 10 IPA 2 ya. 10 IPA 2. Kelas diisi 10 IPA 2 ya. Sok. Apa? Gimana Alin? 2 aja we, gak apa-apa ya, ada tegarnya udah sekolah. Oke. Terus kelasnya 10 IPA 2 Lin. Sok masukkan. Yang berhati. Sok cari untuk rumusan masalahnya bisa terserah, bisa mau ke tersengat arus listrik atau ke terus kita diskusikan apa yang harus diisi dan apa yang harus disimbolkan. pakai HP siapa kelompok ini? Sofi. Ada tambahan pertanyaan, Tapi ada tambahan pertanyaan? Oh belum. Dibaca dulu ya fenomenanya yang ada di LKPD. Pengantarnya ada di awal, ya, sok baca. Nah, di dia bisa dibaca lah. Ini yang pertama, berdasarkan fenomena di atas, tuliskan rumusan masalah yang sesuai dalam bentuk pertanyaan. Jadi kalian harus mencari rumusan masalah apa yang ada di fenomena ini. Boleh pinjam pulpen? Oh banjir, apa Mi? Yang pertama. Kumaha dana? PLN segera memutuskan aliran listrik. Segera memutuskan aliran listrik, yang menuju ke arah transformator yang terendam air banjir. Yang kedua, Apakah air banjir dapat
mengantarkan arus listrik. Sudah sampai mana? Baru nomor berapa? Nomor 2. Sehingga dapat Itu gimana untuk rumusan masalahnya? Sudah menemukan berapa rumusan masalah? 2 rumusan masalah. Oke ya. Sudah buat rumusan masalahnya? Sudah Bu, tinggal yang nomor 2 perkiraan jawabannya. Iya. Sok boleh. Yang kedua, perkiraan jawaban sementara dari pertanyaan di atas tuangkan dalam bentuk hipotesis. Jadi jawaban sementara menurut kalian ya? Angga cari Iya, jawaban gitu ya. hipotesisnya. Ya. Air banjir dapat menghantarkan arus listrik. Gimana Dana? Ada kesulitan sih? Buktinya ada warga. Acan baru nomor berapa? Baru nomor 2. Ada berapa rumusan masalah? Ada 3. Oke, baik ya. Yang mati. Silahkan lanjutkan ya. Ketika banjir. Terus jawaban yang kedua, Sudah sampai nomor berapa? Baru nomor berapa? Oh, baru nomor 1. Oke, baik ya. Ada kesulitan tidak? Tidak. Sok. Lanjutkan. garis baru nomor 2. Hal itu dilakukan karena Sudah sampai mana Alin ini sama Irna? Oke, 3 ya. untuk menghindari Ada kesulitan tidak? bahaya Tidak. Belum. Baik ya. Silakan lanjutkan. Terus tugas yang ketiga, deskripsikan hasil penemuan kalian berdasarkan semua literatur yang baca untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ben, cari. Jawab tadi yang nomor 3. berdasarkan beberapa literatur yang kelompok kami dapatkan. Ternyata arus listrik itu timbul karena adanya aliran elektron, yaitu partikel yang bermuatan negatif. Nah, pada kasus air banjir, merupakan larutan elektrolit. Meskipun elektrolit lemah, jika larutan Nah, nanti ya kalau misalkan kalian sudah selesai itu akan masuk ke sini ya. Nah, di sini masuk jika ya. larutan elektrolit Jadi nanti kalian ketika nanti presentasi di depan dari layar fokus arus ya, gitu. dialiri arus listrik, maka ion-ion dalam larutan akan bergerak menuju elektrode dengan muatan yang berlawanan.
Melalui cara ini, arus listrik akan mengalir dan ion sebagai penghantar akibatnya air banjir dalam kurung larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik. Jadi kan mengalir dan ion sebagai menghantarkan arus listrik. Nah. 5 menit lagi ya, biar nanti semuanya bisa presentasi ya. Oke, silahkan. Pertanyaan keempat. Setelah kalian menemukan masalah di atas, coba kalian kelompokkan larutan di bawah ini ke dalam larutan elektrolit. Ini sebenarnya materi untuk pertemuan selanjutnya besok ya, besok ini. Ya. Yang pertama elektrolit. Dana, sok kumaha Dana. Lagi mengerjakan Air, sungai, Kelan Sofi. Sok. air sungai, larutan cuka. Yang kedua, non elektrolit. Titik 2. Alkohol, larutan urea, Ionnya santan, gelembung. Itu buat pertemuan, itu reaksi ionisasi buat pertemuan besok. minyak goreng, Ya. Jadi di awal materinya yang di awal. Boleh teman-temannya nanti literaturnya boleh pakai internet juga boleh. Gitu ya. So. langsung gambar A titik 2 non elektrolit Nomor 5. tidak menyala. Kumaha Sofi? Tidak ada gelembung. Tidak ada gelembung. Tidak terionisasi. Dan tidak terionisasi. Nanti kan ini ya, kalau sebenarnya untuk air itu dia kalau air asli ya, air murni itu biasanya itu dia sifatnya Baru tidak bisa karena memang kalau air banjir itu prosesnya kan di alam ya. Kalau di alam itu air itu sudah bercampur dengan sedimen atau mineral. cirinya Jadi bisa mengantarkan arus listrik seperti itu. Emang gitu ya. Unsur apa? Boleh, tapi nanti bisa dicari untuk yang menunjang jawabannya ya. Berarti harus dicari baik dari literatur atau di internet boleh. Nanti temannya boleh bantu cari di internet. Ya, kalau misalkan tidak ada di bahan ajar, cari di internet ya, silahkan. terionisasi sempurna. Ini baru sampai nomor 5. Nomor 5. Sudah, oke. Baik ya, kalau sudah bisa dikirim ya. Untuk kesimpulan nanti tinggal isi saja, nanti Ibu akan menunjuk siapa aja yang mau menyimpulkan ya. Gitu. Gambar C, elektrolit lemah. Cirinya lampu menyala. Cirinya lampu menyala. Gelembung sedikit,
Belum sedikit, terionisasi sebagian. Terionisasi sebagian. Kesimpulannya. 1 menit lagi ya. Silahkan. 1 menit lagi. 1 menit lagi ya. Larutan elektrolit. Ya, siapa semua? Kesimpulannya dari fenomena cerita yang ada di atas. Bebas. Oh, bebas. Jadi bisa. Jadi kesimpulan ini aja LKPD. Ya. Jadi bisa kesimpulan yang non elektrolit begitu. Ya boleh. So. Garis baru. Cirinya tutupnya lampu tidak menyala. Terionisasi. Untuk kesimpulan mah bisa gini, larutan elektrolit apa, larutan elektrolit apa. Alasannya mengantarkan listriknya kenapa gitu, bisa kayak gitu soal. Jadi kesimpulan yang jadi menjelaskan mana bagian. Yang rusuh Sofi. Semenit sok. Sebagian. Kesimpulan ya bebas kalau kesimpulannya mah sok. kesimpulan larutan elektrolit. Jadi kesimpulannya
Ada yang sudah dikirim? Alin? Kelompok Alin? Q-nya Bu. Ya udah gitu aja, finish aja. Apa? Oh, nama Alin dan Irna. Ya nggak apa-apa, Alin aja ya. So, kelompok Alin. Kelas 10. Sekolah subjeknya kimia ya. 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 Oke. Oke, coba dicek. Grup atau level kelas 10 ya. Untuk sekolah ya kimia itu. Ya. 10. Bisa pakai 10 itu bisa pakai Romawi boleh. Gimana? Oh iya. Namanya siapa yang boleh ketua kelompoknya aja tulis. Adesti ya. Levelnya 10 ya. Kelas 10. Ya, sekolah subjeknya kimia. Kimia. Nanti Ibu cek ya. Coba yang sudah masuk di sini ya. Bentar. Mailbox. Oke, sip. Alin ya, kelompok Desti, Alin dan oh ya belum ini bukan. Baru dua orang. Desti sama Alin ya. Oke, ya. Sudah dikirim, Sob? Oh ya, nanti saya cek lagi. Bentar. Sudah finish? Oke, sudah ada Sophia Hasanah. Baik. Terus siapa lagi? Dua kelompok lagi. Silahkan send. Ya, oke, kirim. Ya, namanya untuk ketua kelompoknya aja Tino. Terus levelnya kelas 10 ya, Tin. Kelas 10 kimia. Kimia. Baik, bagus. Oke, Dian. Finish. Sip. Ya nggak apa-apa. Oke. Ya udahlah. Oke, finish. Nah. Sip. Ada yang harus diisi. Oke, ketua kelompoknya aja Andrian masukkan. Kelas 10. Sekolahnya itu subjeknya itu kimia. Udah aja 10 terus. 10. Kimia. Oke, sip. Sama Ibu dicek ya, bentar. Andrian, Tino, baik, semua kelompok 5 orang sudah ya, karena memang waktunya sudah habis. Sekarang masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu tunjuk kelompok 2 terlebih dahulu ya. Ayo cepat ke depan kelompok 2, silahkan. Desti ya. Desti kelompok 2. Nah ini Desti. Nah. Ini ya. Oke, silahkan Desti. Semuanya maju ke depan ya, gantian bacanya. Gantian baca. Di sini aja. Di sini aja, Des. Nah, oke, di sini. Dian menghadap ke teman-temannya. Udah di itu pegang itunya. Nanti teman yang lain menanggapi ya. Kalau misalkan ada yang mau memberi pertanyaan, minimal 1 aja. Ya, 1 aja. Oke, baik, bisa dimulai. Oh, rada susah ya. Boleh berarti nyerong ya. Nyerong. Perkenalan diri dulu. Langsung saja. Boleh perkenalan secara singkat sama Desti aja ya. Oke, baik, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil rumusan masalah yang telah kami diskusikan. Yang pertama akan dibacakan oleh Geni.
Berdasarkan fenomena di atas, tulislah rumusan masalah yang sesuai dalam bentuk pertanyaan. Yang pertama, mengapa pihak PLN segera memutuskan aliran listrik yang menuju ke arah transformator yang terendam air banjir? Yang kedua, apakah air banjir dapat menghantarkan arus listrik sehingga dapat membahayakan penduduk? Yang kedua akan diberikan oleh Saudara Rahmi. Yang kedua, perkirakan jawaban sementara dari pernyataan di atas. Yang pertama, hal itu dilakukan karena untuk menghindari bahaya tersengat aliran listrik. Yang kedua, ya karena air banjir dapat menghantarkan arus listrik. Buktinya ada warga atau penduduk yang mati tersengat arus listrik ketika banjir. Lanjutkan. Terus? Yang ketiga, deskripsikan hasil penemuan kalian berdasarkan semua literatur yang dibaca. Berdasarkan beberapa literatur yang kelompok kami dapatkan, ternyata arus listrik itu timbul karena adanya aliran elektron yaitu partikel yang bermuatan negatif. Pada kasus air banjir merupakan larutan elektrolit. Meskipun elektrolit lemah, jika larutan elektrolit dialiri arus listrik, maka ion-ion dalam larutan akan bergerak menuju elektrode dengan muatan yang berlawanan. Terus? Melalui cara ini, arus listrik akan mengalir pada ion sebagai penghantar. Akibatnya, air banjir, larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik. Oke, ya. Silahkan Desti lanjutkan. Yang keempat, setelah kalian menemukan penyelesaian permasalahan di atas, maka coba kalian kelompokkan larutan di bawah ini ke dalam larutan elektrolit dan non-elektrolit. Jawabannya, yang pertama, larutan elektrolit, yaitu air sungai dan larutan cuka. Yang kedua, non-elektrolit, yaitu alkohol, larutan urea, santan, minyak goreng, air susu, dan air berlumpur. Oke, yang keempat, silahkan. Yang kelima, berdasarkan gambar di atas, analisislah gejala yang terjadi dan menunjukkan suatu sifat zat elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya. Gambar A, non-elektrolit. Cirinya, lampu tidak menyala, tidak ada gelembung, tidak terionisasi. Gambar B, elektrolit kuat. Cirinya, lampu menyala terang, banyak gelembung, dan terionisasi sempurna. Gambar C, elektrolit lemah. Cirinya, lampu menyala redup, gelembung sedikit, dan terionisasi sebagian. Oke, untuk kesimpulan nanti aja ya di akhir ya. Ya. Oke, baik ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Kelompok 2, maaf ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan duduk ya. Sekarang maju kelompok 1. Silakan. Untuk kelompok, tiap kelompok kira-kira untuk nomor 4 dan nomor 5 sama tidak? Sama. Oke, berarti boleh kalian nanti utarakan saja intinya saja yang memecahkan masalah ya. Oke, baik, silakan Andrian. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pengamatan tentang air banjir yang dapat menghantarkan arus listrik. Bentar ya, Andrian, bentar ya. Oke. Ini ya. Oke, silahkan. Permasalahan masalah yang pertama akan dibacakan oleh Angga. 1. Berdasarkan fenomena di atas, tulislah rumusan masalah yang sesuai dalam bentuk pertanyaan. Jawabannya, 1. Mengapa pihak PLN segera memutuskan aliran listrik yang menuju ke arah transformator yang terpendam air banjir? Transformator ya itu. Oke, terus. 2. Apakah air banjir dapat menghantarkan arus listrik yang dapat membahayakan penduduk? Oke. Jawaban nomor 2 akan dibacakan oleh Perkirakan jawaban sementara dari pertanyaan di atas. Tuangkan dalam bentuk hipotesis. 1. PLN memutus aliran listrik karena untuk menghindari
tersengatnya penduduk oleh aliran listrik. 2. Ya, air banjir dapat menghantarkan arus listrik karena buktinya ada penduduk atau warga yang mati tersengat arus listrik. Terus yang ketiga, dibacakan oleh Suci. silakan Suci. Deskripsikan hasil penemuan kalian berdasarkan semua literatur yang dibaca untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Berdasarkan informasi yang kelompok kami dapatkan, ternyata arus listrik itu bisa timbul karena adanya aliran elektron di dalam air banjir tersebut. Elektron adalah partikel yang bermuatan negatif. Untuk kasus air banjir ini, air banjir merupakan larutan elektrolit. Meskipun larutan elektrolit lemah, jika larutan elektrolit aliran arus listrik, maka ion-ion dalam larutan akan bergerak menuju elektron dengan melalui cara dengan melalui cara yang berlawanan. Dengan cara inilah arus listrik akan mengalir dan ion sebagai penghantar. Akibatnya air banjir atau larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik. Oke, baik. Untuk nomor 4 sama ya? Sama. Nomor 5? Sama. Mau dibacakan? Boleh coba Andrian bacakan langsung saja ya. Mana yang termasuk elektrolit dan mana yang termasuk non-elektrolit. Untuk nomor 4, yang termasuk elektrolit yaitu ada air sungai dan cuka. Yang termasuk ke dalam non-elektrolit ada alkohol, minyak goreng, larutan urea, santan, air susu, dan juga air berlumpur. Iya, siap. Terus yang terakhir? Untuk nomor 5, berdasarkan gambar di atas, analisislah gejala yang terjadi dan menunjukkan suatu sifat zat elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya. Iya. Untuk gambar A merupakan non-elektrolit. Ciri-cirinya yaitu lampunya tidak menyala, tidak ada gelembung, juga tidak terionisasi. Untuk gambar B merupakan elektrolit yang kuat. Cirinya lampu menyala kuat atau bagus. Banyak gelembung, terionisasi sempurna. Untuk gambar C merupakan elektrolit lemah. Cirinya lampu menyala dengan redup, gelembung sedikit, dan juga terionisasi sebagian. Oke, baik ya. Kira-kira gini, karena memang tadi lupa ya, untuk yang mau bertanya silahkan dari kelompok mana. Boleh bertanya. Coba, boleh Desti. Desti mau bertanya. Apa yang dimaksud dengan larutan elektrolit? Larutan, izin menjawab untuk pertanyaan dari Desti. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Arus listrik. Oke, tepuk tangan ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada, cukup? Cukup. Oke, silahkan duduk kelompok 1. Sekarang maju kelompok 3. Ya, kelompok 3. Silahkan. Boleh. So, kelompok 3 Tino ya. Bentar. Baik, perkenalan dulu Tino. Silahkan menghadap teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke, silahkan. Untuk rumusan masalah akan dibacakan oleh Dinda. Silahkan Dinda. 1. Berdasarkan fenomena di atas, tulislah rumusan masalah yang sesuai dalam bentuk pertanyaan. Yang pertama, apakah air banjir dapat menghantarkan arus listrik sehingga dapat membahayakan penduduk? Kedua, mengapa pihak PLN segera memutuskan aliran listrik yang menuju ke arah transformator yang terendam? Transformator. Oke, silahkan lanjut. Siapa yang mau menjawab? Nadia, silahkan. Yang kedua, perkirakan jawaban sementara dari pertanyaan di atas. Tuangkan dalam bentuk hipotesis. Yang pertama, ya, air banjir dapat menghantarkan arus listrik. Buktinya ada warga atau penduduk yang mati tersengat arus listrik ketika banjir. Yang kedua, hal itu dilakukan karena untuk menghindari bahaya tersengat aliran listrik. Terakhir. 3. Deskripsikan hasil penemuan kalian berdasarkan semua literatur yang dibaca untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Berdasarkan beberapa literatur yang kelompok kami dapatkan, ternyata arus listrik itu timbul karena adanya aliran elektron, yaitu partikel yang bermuatan negatif. Nah, pada kasus air banjir merupakan larutan elektrolit meskipun elektrolit lemah. Jika aliran elektrolit dialiri arus listrik, maka ion-ion dalam larutan akan bergerak menuju elektrode dengan muatan yang berlawanan. Melalui cara ini, arus listrik akan mengalir
mengaliri ion sebagai pengantar. Akibatnya air banjir atau larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik. Oke, silahkan tutup. Sekian. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang mau tanya ke kelompok 3? Cukup? Cukup. Oke, silahkan Tino akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, tepuk tangan. Tino, gugup Tino. Oke, silakan kelompok 4. Sophie, silakan. Langsung saja ya, langsung ke jawaban, ke rumusan masalah. Ya, oke. Silakan cepat. Oke, Dana, Enggal, sok. Oh, sama ibu diganti, perkenalkan dulu Sophie teman-temannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan KPD kami selama pembelajaran. Untuk yang pertama akan dibacakan oleh Elvia. Silahkan Via. 1. Mengapa pihak PLN memutuskan aliran listrik yang menuju ke arah transformator yang terendam air banjir? 2. Apakah air banjir dapat menghantarkan arus listrik sehingga dapat membahayakan penduduk? 3. Unsur apa saja yang terkandung dalam air banjir sehingga dapat menghantarkan aliran listrik? Selanjutnya, Untuk yang kedua akan dibacakan oleh saya sendiri. 1. Hal itu dilakukan karena untuk menghindari bahaya tersengat aliran listrik. 2. Ya, air hujan dapat menghantarkan arus listrik. air banjir ya. Air banjir. Dapat mengantarkan arus listrik. Buktinya ada warga penduduk yang mati tersengat arus listrik karena banjir. Kalau yang ketiga, zat-zat tersebut yaitu H2O, asam nitrat, karbon, asam sulfat, dan garam. Oke, baik ya. Untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh Alkeija, silahkan. Berdasarkan beberapa literatur yang kelompok kami dapatkan, ternyata arus listrik itu timbul karena adanya aliran elektron, yaitu partikel yang bermuatan negatif. Pada kasus air banjir merupakan larutan elektrolit meskipun elektrolit lemah. Jika larutan elektrolit dialiri arus listrik, maka ion-ion dalam larutan akan bergerak menuju elektrolit dengan muatan yang berlawanan. Melalui cara ini, arus listrik akan mengalir dari ion sebagai pengantar. Akibatnya air banjir. Larutan elektrolit dapat mengantarkan arus listrik. Oke. Dana, ada yang berbeda di sini? Boleh. Dana silakan langsung aja jawabannya ya. Dana untuk elektrolit apa aja dan boleh di sini Dan. Nah, Oh, rabun. Astagfirullahaladzim, maaf ya Dan. Ya, sok boleh di HP. Ini kan? Maaf ya Dana ya. Ibu terang. Yes. Elektrolit air sungai, larutan cuka. Non-elektrolit alkohol, larutan urea, minyak goreng, santan, air susu, dan air berlumpur. Air berlumpur, bagus. Oke, silahkan nomor 5-nya Sophia. Pada gambar A, yaitu non-elektrolit, cirinya lampu tidak menyala, tidak ada gelembung, dan tidak terionisasi. Pada gambar B, elektrolit kuat, cirinya lampu menyala terang, banyak gelembung, terionisasi sempurna. Gambar C, elektrolit lemah, cirinya lampu menyala redup, gelembung sedikit, dan terionisasi sebagian. Oke, baik, terima kasih. Silakan. Sekian presentasi kami. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, cukup. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan ya. Silakan kelompok 5 terakhir. Cepet Alin, ya. Oke. Silakan. Di pemecahan masalah saja ya, langsung jawab saja. Langsung jawab. Mau di HP atau mau di sini? Di HP boleh atau kalau di HP boleh ke melihat teman-temannya. Oke, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan fenomena di atas, tulislah rumusan masalah yang sesuai dalam bentuk pertanyaan. 1. Mengapa pihak PLN segera memutuskan aliran listrik yang menuju ke arah transformator yang terendam air banjir? 2. Apakah air banjir dapat menghantarkan arus listrik sehingga dapat membahayakan penduduk?
2. Perkirakan jawaban sementara dari pertanyaan di atas. Tuangkan dalam bentuk hipotesis. 1. Hal itu dilakukan karena untuk menghindari bahaya tersengat aliran listrik. 2. Ya, air banjir dapat menghantarkan arus listrik. Buktinya ada warga atau penduduk yang mati tersengat arus listrik ketika banjir. Oke, baik ya. Yang ketiga, silahkan Irna. 3. Deskripsikan hasil penemuan kalian berdasarkan semua literatur yang dibaca untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Berdasarkan beberapa literatur yang kelompok kami dapatkan, ternyata arus listrik itu timbul karena adanya aliran elektron, yaitu partikel yang bermuatan negatif. Nah, pada kasus air banjir merupakan larutan elektrolit, meskipun elektrolit lemah. Jika larutan elektrolit dialiri arus listrik, maka ion-ion dalam larutan akan segera menuju elektrode dengan muatan yang berlawanan. Melalui cara ini, arus listrik akan mengalir dan ion sebagai penghantar. Akibatnya, air banjir larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik. Oke, silahkan tutup aja. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Alhamdulillah ya, rangkaian presentasi dari kelompok 1 sampai 5 sudah selesai. Nah, berarti hari ini kita buat kesimpulan ya untuk pembelajaran hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Andrian, silahkan Andrian. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya yaitu larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dan terbagi menjadi dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Larutan non elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Oke, tepuk tangan. Masih ingat tidak? Tepuk keren. Angkat jempol. Ada teman. Keren-keren. Gitu ya. Terima kasih. Baik. Ada yang harus kalian isi lagi ya. Presentasi sudah selesai. Sekarang bentar. Masih semangat Angga? Masih harus dong, dia harus semangat gak? Ya, bentar. Mana ya teh? Ya. Oke, sebelum melakukan post test kita biar happy, biar relax, relax ya, biar relax ya, relax kita itu melakukan ice breaking dulu ya, sengaja, jangan malu-malu ya. Oke, silakan berdiri semua. Berdiri ya. Oke, boleh dilihat gitu ya. Silakan, jangan malu-malu. Diputar ke kanan. Oke, sudah ya. Oke. Gimana? Sudah happy? Happy ya, relax. Berarti sekarang kita melakukan post test. Pakai HP-nya ya. Semoga tidak ada kendala. Nanti hasil post testnya kalian bisa screenshot ya, biar ada bukti.
Silahkan, sudah Ibu kirimkan. Untuk yang gini ini ya, Gen. Nah, Gen. Oh, kodenya ini ya, 250805. Sudah ada satu orang. Elvia, oke, baik. Dana, masuk. Selfie, sip. Sophia, Suci. Bagian Sophia, Pangtarik, nah. Sophie, semangat ya. Tadi berapa orang? 15 orang ya? Sudah? Sudah semua? Oke. Oh, ini yang gini ya. Ya. Terus siapa lagi udah? Irna sudah? Cuma yang belum? Tadi cuma siapa? Desti sama Rahmi. Oh, Elkaiza, siap. Oh, boleh, tunggu. Saha, Dinda? Berarti 3 orang? Oh, 4 orang Elkaiza, siap. Berarti sudah bisa dimulai, kita mulai. Nah. Pelan-pelan ya, kalian harus naik ya nilainya dari yang tadi. Gimana Sophie? Angga selesaikan. Dok. Pak Andrian menyusul ya. Oh, sudah ya. Oke. Lihat ya, mana ini teh? Oh, oke, baik. Berarti sekarang yang besar siapa? Elvia. Sophia, kenapa tadi? Oh, ngelag. Oh ya, gak apa-apa ya. Berarti nanti besok itu harus diperbaiki lagi ya. Elvia pertama, kedua siapa? Andrian, ketiga Tino. Oke, tepuk tangan buat yang meraih peringkat 1, 2, 3. Oke, ya, baik. Oke, happy kalian? Algi, kalau Algi hari ini, oh, oke, baiklah. Kita lanjutkan kembali ya. Nah, sekarang sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran di sini, Ibu akan meminta kalian merefleksikan pembelajaran hari ini, yaitu menceritakan perasaannya tentang proses belajar hari ini, dan setelah melakukan pembelajaran hari ini, apa target yang ingin kamu capai? Silahkan. Siapa? Akila ya? Akila, mana ya? Bentar ya. Akila. Gimana, Akila? Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena materi yang disajikan Ibu menarik, sehingga kami semua mengerti pembelajaran hari ini. Iya. Kemudian siapa yang mau merefleksikan setelah melakukan pembelajaran hari ini, apa target yang ingin kamu capai? Silahkan. Elvia. Gimana, Via? Target Via apa? Target yang ingin saya capai, saya ingin menguasai semua mata pelajaran di sekolah. Di sekolah ya, bukan hanya kimia saja, berarti semua mata pelajaran yang dipelajari di sekolah. Oke, bagus ya. Baik, sebelum menutup, di sini Ibu akan memberikan reward bagi kelompok terkompak ya, ketika tadi diskusi. Yang lain jangan
berkecil hati, tapi memang Ibu spontan melihat ya, siapa yang paling kompak. Oke, yang paling kompak itu kelompok 4. Tepuk tangan kelompok 4. Ya, ya. Kelompok 4 ya. Kelompok 4. Oke. Nah, alhamdulillah seluruh rangkaian dimulai dari diskusi, terus ada kelompok yang memberi tanggapan, kemudian pembelajaran hari ini lancar. Maka dari itu pembelajaran selanjutnya yaitu untuk besok ya, mengenai larutan elektrolit yang termasuk senyawa ion dan senyawa kovalen polar. Jadi nanti kalian bisa baca-baca terlebih dahulu di rumah. Oke, sebelum diakhiri ada pertanyaan lagi tidak? Tidak? Cukup? Cukup. Oke. Waktu belajar sudah berakhir. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelompoknya pimpin untuk berdoa ya. Andrian silahkan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, sebaiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati mulai. Doa selesai. Sekian pembelajaran dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.